Perkenalkan, nama saya Nathan Asel. Kali ini saya akan membawa kalian untuk mengenal sejarah perkampungan budaya Betawi melalui satu babakan. Perkampungan budaya Betawi atau bisa disebut PBB merupakan embrio pusat kebudayaan Betawi, suatu tempat di mana ditumbuh kembangkan keasrian alam, tradisi Betawi yang meliputi keagamaan, kebudayaan, dan kesenian Betawi. Ide dan keinginan untuk membangun pusat budaya Betawi sesungguhnya sudah tercetus sejak tahun 90-an, kemudian oleh BAMUS Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, periode 1996 sampai 2001. Keinginan ini dituangkan dalam sebuah rancangan program kerja, yakni membangun pusat perkampungan budaya Betawi. Halo teman-teman, kali ini saya berada di kota Jakarta Selatan, dan kali ini saya mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Jakarta. Mari lihat. Wilayah perkampungan budaya Betawi yang ada di kota Jakarta Selatan. Tepatnya itu berada di Setu Babakan. Nah, bisa kalian tahu Setu Babakan itu pada zaman dahulu ada merupakan rawa-rawa dan akhirnya menjadi suatu perkampungan budaya Betawi. Sejak zaman dahulu kala, penduduk inti kota Jakarta dan sekitarnya Bodetabek adalah orang Betawi. Orang Betawi sebelumnya disebut manusia Proto-Melayu. Betawi adalah manusia yang mendiami kawasan utara Jawa bagian barat. Disebut Proto karena manusia ini belum diketahui namanya. Manusia Proto ini sudah berdiam di sini sejak paling tidak abad ke-5 sebelum Masehi. Begitulah informasi yang didapat setelah dilakukan penelusuran atau ekskavasi situs-situs bersejarah yang dilakukan arkeolog atau ahli keperbubakalaan pada tahun 1970-an. Ada pula informasi dari naskah klasik berjudul Syair Bujangga Manik. Syair ini menurut ahli naskah klasik Profesor J. Nurhuddin ditulis pada akhir paruh abad ke-15. Di situ disebutkan beberapa nama tempat sekitar Jakarta Kota. Pelabuhan Kelapa, Pabeyaan, Mandi Rancan, Ancol Temyang. Lokasi dunia fantasi sekarang di Ancol adalah Ancol Kiji. Berdasarkan syair itu, tempat-tempat tersebut telah berpenduduk. Bahkan Mandi Rancang diduga adalah kawasan pemukiman, seperti halnya Babelan yang merupakan kawasan pesisir. Maka konsentrasi penduduk asli dapat diduga pada awalnya di kawasan pesisir. Penggelana Cina Fahishen 414 Masehi mencatat adanya pemukiman di sekitar Ancol dan banyaknya penduduk yang hidup dari mencari ikan. Lalu didapat juga informasi dari peta Ciela disimpan di Museum Sejarah Jakarta. Peta ini dibuat Pangeran Panembong pada sekitar akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Ditemukan pada 1856. Peta ini menyebut kawasan yang dibatasi sebelah wetan timur Kali Cisadane dan sebelah kulon barat Kali Citarum adalah Nusa Kalapa. Pengalaman lain dalam mengenal sejarah bisa berupa alat musik tradisional Betawi. Alat musik Betawi mencerminkan warisan budaya musik tradisional yang kaya di daerah Jakarta, Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Batavia pada masa penjajahan Belanda. Alat musik tradisional Betawi mencangkup berbagai instrumen yang digunakan dalam musik khas Betawi yang unik dan beragam. Berikut adalah beberapa alat musik tradisional Betawi, seperti ada gambang kromong, tanjidor, rebana Betawi, kolintang Betawi, dan suling Betawi. Seiring perkembangan zaman, beberapa alat musik Betawi telah mengalami modifikasi dan adaptasi untuk tetap relevan dalam konteks musik modern. Meskipun demikian, warisan budaya ini masih dijaga dan dihargai oleh masyarakat Betawi dan Indonesia secara umum. Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian khas Betawi yang memiliki filosofi sebagai lambang kekuatan, yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegas, berani, jujur, dan anti manipulasi. Namun sebelum dikenal sebagai kesenian khas Betawi, ondel-ondel adalah penolakan bala atau kesialan. Layaknya manusia, ondel-ondel juga memiliki jenis kelamin. Biasanya wajah ondel laki-laki berwarna merah dengan alis hitam tebal. Tidak hanya itu, matanya pun dibuat melotot, ditambah dengan kumis yang senyumannya menyeringkai akan tetapi terlihat ramah. Wajah tersebut dibuat dengan maksud menimbulkan kesan semangat dan keberanian. Ada pula yang menganggapnya sebagai simbol kekuatan jahat dan sangar. Sedangkan wajah ondel-ondel perempuan berwarna putih, berwarna hitam, sayu,
alis hitam melengkung, bulu mata lentik, bibir merah, telinga bergiwang atau beranting-anting, dan jidat bermahkota. Alien-alien perempuan juga memiliki mata yang besar, namun tidak melotot. Mulutnya pun tersenyum manis dengan riasan gincu. Itu dianggap sebagai simbol kekuatan baik dan kesucian. Banyak yang berpendapat bahwa kata Betawi berasal dari transliterasi Arab Batavia. Tetapi dalam naskah-naskah Betawi yang ditulis pada abad ke-18 dan 19, cara menuliskan Batavia sebagai kota adalah Batavia, dan cara menuliskan Betawi sebagai nama suku bangsa adalah Batawi. Diduga sebelum kota pendudukan Belanda itu oleh Belanda diganti namanya menjadi Batavia. Nama Betawi sebagai nama suku bangsa sudah dikenal. Belanda memberikan nama Batavia kepada kawasan bekas lokasi Keraton Jayakarta yang ditaklukkannya pada tahun 1920-an, di mana sebelumnya pada tahun 1919 tempat itu diberi nama Jakarta. Batavia adalah Binnenstad, sebuah kota tertutup untuk penduduk. Tidak dapat dipastikan bahwa pada ketika itu juga terjadi sosialisasi nama kota itu sehingga terdengar di luar Binnenstad. Tidak dapat dipastikan kapan Batavia sebagai nama kota diketahui secara luas oleh penduduk Binnenstad dan pemakaian jasa pelabuhan Kalapa. Orang Cina menyebut kota itu sebagai Cholopa atau Kalapa. Kesimpulannya, Batavia adalah nama kota yang semula disebut Bandar Kalapa, Sunda Kalapa, Nusa Kalapa, Jayakarta, Batavia, Jakurata, dan akhirnya menjadi Jakarta. Nama terakhir ini digunakan sampai saat ini. Sementara Betawi adalah nama suku atau etnik yang mendiami kawasan ini.